Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismatul Hasana, NIM Z1K 0200037, mahasiswi Permata Sakti dari Universitas Jenderal Sudirman, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Tujuan saya membuat video yaitu untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu tentang permasalahan sampah plastik di Kabupaten Cilacap. Sampah plastik bukanlah menjadi masalah lokal maupun nasional lagi, melainkan menjadi masalah tingkat internasional. Banyak negara yang mengeluhkan jumlah sampah plastik yang terus meningkat dan perilaku pembuangan sampah yang berakhir di laut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pemakaian plastik pada semua sisi kehidupan, sehingga produksi plastik terus meningkat. Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai sekitar 5,4 juta ton per tahun. Penumpukan sampah plastik di laut dapat menyebabkan berbagai dampak yang serius sekaligus berkepanjangan, seperti merusak ekosistem laut, mengganggu rantai makanan biota laut, meningkatnya pencemaran, merusak ikan dan biota lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dapat dilihat gambar tersebut merupakan gambar di Pantai Sodong yang terletak di pesisir Cilacap. Nelayan di Kabupaten Cilacap juga mengeluhkan adanya sampah plastik itu menyebabkan jaring tangkapan mereka hanya memperoleh plastik dan ikannya pun sedikit, sehingga tangkapan nelayan mengalami penurunan. Nelayan di Kabupaten Cilacap itu selain berhadapan dengan sampah, juga menghadapi pencemaran dalam skala besar akibat aktivitas industri di Cilacap seperti kilang minyak Pertamina, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan pabrik semen. Adapun penanganan sampah laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, yaitu yang pertama, perubahan perilaku, di mana bisa dilakukan dengan kampanye, mendidik pemuda-pemudi, meningkatkan kepedulian, penghargaan, dimasukkan ke kurikulum sekolah, atau melatih penyortiran sampah. Yang kedua yaitu mengurangi kebocoran melalui dari darat, dapat dilakukan dengan solid waste management, industri daur ulang, memproduksi plastik degradable, reuse plastik atau aspal plastik, menangani sampah plastik dari perumahan dan sungai, dan penerapan kantong plastik berbayar. Yang ketiga yaitu mengurangi kebocoran sampah dari kegiatan di laut, yaitu dengan memfasilitasi penerimaan di pelabuhan, kolaborasi regional dan bilateral, mengumpulkan sampah plastik dari pesisir dan laut, dan pengelolaan limbah plastik di bidang pariwisata. Yang keempat yaitu penegakan hukum dan pendanaan, dapat dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan, komitmen pembiayaan, penilaian resiko kesehatan masyarakat dan ekologi akibat mikroplastik, penerapan intensif dan disintensif. Yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan, dapat dilakukan dengan pembuatan plastik biodegradable dari singkong atau rumput laut, atau dapat juga dari kelapa sawit, inovasi dan teknologi untuk sirkular ekonomi, dan solusi limbah menjadi energi. Adapun solusi penanganan sampah di Cilacap, menurut saya bisa dilakukan dengan yang pertama itu teknologi pengumpul sampah di sungai dan di laut. Yang kedua, penerapan RDF dalam pengelolaan sampah. RDF ini merupakan kepanjangan dari Refuse Divide Full, yang merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti bahan bakar. RDF ini terkenal sebagai bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari sampah mudah terbakar seperti sampah plastik, karet, kulit, tekstil, kayu, kertas, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu dilakukan tracking sampah laut di perairan Cilacap. Yang keempat yaitu monitoring floating marine litter. Yang kelima yaitu pembelajaran pengelolaan sampah. Yang keenam pengadaan bank sampah. Yang ketujuh yaitu gerakan bersih sungai, pantai, dan pungut sampah. Kemudian yang terakhir pengelolaan sampah melalui metode 3R, reuse, reduce, dan recycle. Jadi untuk menangani masalah sampah plastik di laut diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai sektor seperti industri, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta peneliti. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan nomor 2 untuk yang di bidang sektoral, dimensi sektoral, yaitu desa dengan membawahi RT atau RW bersama-sama merangkul masyarakat untuk melakukan upaya bersih sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan tidak membuang sampah ke sungai atau pesisir atau aliran air. Kemudian di bawah pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap melakukan berbagai gerakan bersih sungai, pantai, dan pungut sampah bersama masyarakat dan melakukan segala upaya pengelolaan sampah lainnya. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup bisa juga bekerja sama dengan perusahaan swasta dan Kementerian PUPR untuk mengelola sampah plastik berbasis RDF melalui pemerintah daerah. Kemudian dapat juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dari sampah. Kemudian yang kedua yaitu dimensi ilmu. Yang pertama itu dilakukan penelitian mengenai pengelolaan limbah plastik menjadi bahan yang lebih bermanfaat atau memiliki nilai ekonomis. Atau dapat juga dilakukan penelitian mengenai bahan pengganti plastik yang ramah lingkungan, harga terjangkau, dan dapat diproduksi secara massal. Dan yang ketiga yaitu dimensi keterkaitan ekologis, yaitu pengelolaan sampah di pesisir Cilacap. Tidak hanya di daerah Cilacap saja yang melakukan upaya pengelolaan, namun bagian hulu dan hilir das yang tersambung ke pesisir Cilacap juga harus melakukan upaya pengelolaan maupun pengurangan sampah plastik. Karena antara hulu, hilir, dan pesisir itu sangatlah berkaitan. Jadi sampah itu bisa dari aliran sungai dari hulu, kemudian dari tengah ke hilir, kemudian langsung bermuara ke laut atau bisa mengotori pesisir. Nah, jadi oleh karenanya pemerintah Kabupaten Cilacap itu harus bekerjasama dengan kabupaten